saya mau sampaikan firman Tuhan yang kemarin dipost sama Pak Sus Super Semar, supaya pemuridan marak kembali. Ya, pertama kita melihat apakah kita terlalu sibuk sehingga Super Semar kita lupakan, gitu ya. Ya, Super Semar yang saya maksudkan adalah supaya pemuridan marak kembali, gitu ya. Nah, kesibukan kita di masa pandemi ini justru semakin smart, justru semakin praktis, ya, karena kita bekerja dengan baik, kita bekerja dengan cara-cara yang smart, ya, akibat pandemi itu, gitu ya. Tetapi apa namanya, kita nggak boleh lupa bahwa justru semakin smart kita bekerja, pemuridan juga harus semakin smart, gitu ya. Oleh karena itu, mari kita baca firman Tuhan untuk kita mendasari, kita berdoa bagi pagi hari ini supaya kita terus bersemangat di dalam pemuridan, kita terus, saudaraku, menghasilkan murid-murid bagi Kristus, kita terus bersaksi, ya, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, supaya mereka mendapat pernyataan dari Tuhan, ya, supaya keluarga kita bisa kita bawa kepada Tuhan Yesus, supaya saudara-saudara kita mereka diselamatkan, keluarga-keluarga kita diselamatkan, teman-teman kita yang baik, tetangga kita diselamatkan, saudara. Ya, mari kita buka Yohanes 1 ayat 41 dan 42. Yohanes 1, Yohanes, saudaraku, ya, 1 ayat 41 dan 42. Demikian firman Tuhan. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan menamakan Kefas, artinya Petrus. Saya jadi ingat pernyataan Tuhan ketika belajar firman ini, ketika merenungkan ayat ini, saudara. Sebenarnya Simonlah yang mendapat pernyataan dari Bapa yang menjawab pertanyaan Yesus, menurut aku siapa kamu? Gitu. Ya. Lalu ada yang menjawab Elia, ada yang menjawab Musa, ada yang menjawab macam-macam, dan dia nyeletuk, saudaraku, nyeletuk tor bener gitu. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan lalu Yesus menjawab, engkau disebut Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejamu. Jadi gereja didirikan atas dasar pernyataan Tuhan. Gereja didirikan bukan karena hal-hal yang duniawi, tetapi gereja didirikan atas dasar pernyataan Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh Andreas, saudaraku, ya, sehingga Yesus bertemu dengan Simon dan Simon menjadi murid Kristus, gitu ya. Yang pertama, saudaraku, Andreas bertemu Simon. Dia sengaja bertemu Simon, saudaraku. Ya, dia tidak serta-merta begitu saja. Tetapi Andreas, saudaraku, bertemu dengan Simon. Dia, karena Andreas sudah merasakan, sudah mendapat pernyataan, Andreas sudah setiap kali mengalami Tuhan. Setiap kali Andreas ini mengalami Tuhan, sehingga Andreas, saudaraku, dia pengen saudaranya ini yang namanya Simon ini mengalami juga seperti dia, gitu. Saudara, ya, Alkitab mengatakan Simon inilah yang Andreas lah yang membawa Simon kepada Tuhan Yesus, gitu. Ya, jadi Andreas tentu dengan sengaja, tentu dengan rencana, gitu, dia pengen
Simon ini juga mengalami hal yang sama. Karena Andreas telah mendapatkan pernyataan-pernyataan. Kalau kita baca 1 Perikop, ini yang membawa teman-temannya ini, saudara ya, adalah orang-orang yang mengalami pernyataan Tuhan, mengalami Tuhan itu sendiri. Gitu. Jadi saudaraku, yang pertama saya ingin adalah mari kita berencana untuk membawa teman-teman, saudara, keluarga untuk bertemu dengan Tuhan. Karena saya yakin saudara semua telah merasakan, saudara semua telah mengalami Tuhan secara pribadi. Ya dong? Gitu. Oleh karena itu saudara jangan pelit, jangan juga dimakan sendiri, tetapi mari kita berbagi. Ya, bahkan saudaraku di atas itu pernyataan Tuhan kepada Filipus, pernyataan Tuhan kepada banyak sekali ya saudara ya. Nah, poin kedua adalah Andreas bersaksi kepada Simon bahwa dia telah ketemu Mesias. Dia telah mengalami Mesias. Apa yang dialaminya itu, apa yang dirasakan bahwa dia ketemu dengan Yesus itu diceritakan sama Simon. Itu. Lalu karena bahwa Andreas ini tidak ngecap, Andreas ini tidak jual jamu, tapi Andreas ini benar-benar bukti bahwa oh iya ya, berkata-kata dengan kuasa, benar-benar kamu ini ngalami, ceritamu itu benar. Gitu. Simon pasti merasakan itu, saudara. Ceritanya si Andreas ini bukan ngecap, ceritanya Andreas ini benar-benar iya ya, kowe dhisik iki kita masuk angin yo, keroan terus, tapi kowe sekarang tuh jarang masuk angin yo. Nah, dia ceritakan perbuatan Tuhan. Oh iya yo, kamu dulu tuh ya hidupmu rak karuan yo, hidupmu suka bohong. Kowe sekarang enggak suka bohong yo, hidupmu bener gitu. Nah, Simon pasti melihat itu. Simon pasti mengerti itu gitu. Andreas ngomong dengan penuh kuasa ya, karena dia ngalami, karena dia saudaraku bertemu dengan Tuhan secara nyata. Nah, yang ketiga adalah saudaraku membawa kepada Yesus, saudaraku ya. Simon ini saudaraku ketemu Yesus, Andreaslah saudaraku yang menjadi jalannya. Andreaslah yang menjadi saudaraku perantaranya ya. Dia menjadi agennya, saudara. Jadi mari Bapak Ibu Saudara pagi hari ini kita berdoa. Ya, siapapun saya yakin Bapak Ibu Saudara yang ikut doa ini adalah orang-orang yang mengalami Kristus, adalah orang-orang yang sudah mengalami Tuhan, dipanggil Tuhan. Ya, yang kedua Anda hanya perlu saudaraku punya rencana untuk bertemu dengan siapa yang Anda mau ajak kepada Tuhan. Doakan supaya Anda ini saudaraku bisa membawa orang itu kepada Tuhan Yesus. Ya, di tengah-tengah pandemi ini disibuknya banyak saudaraku. Ya, kita punya kegiatan saudaraku. Saya tidak ingin saudaraku bahwa hari ini adalah hari super semar ya, supaya pemuridan marak kembali. Mari kita saudaraku masing-masing kita lagi terus saudaraku menyemarakkan pemuridan itu, bahwa pemuridan adalah gaya hidup kita. Pemuridan adalah cara kita saudaraku menjadi produktivitas saudaraku. Pemuridan adalah cara simpel yang sudah diajarkan oleh gereja untuk kita ini bermultiplikasi, menambahkan jumlah yang lebih banyak kepada Kristus. Dengan cara adalah tadi saudaraku ya, kita sengaja mau bertemu orang. Yang kedua adalah kita bersaksi, kita menceritakan saudaraku pengalaman-pengalaman kita. Ya, yang ketiga, yang berikutnya kita bawa itu kepada Tuhan, dan akhirnya orang itu mengalami Tuhan secara pribadi. Saudaraku, ini kita doakan, ini kita nyatakan, saudaraku ya, kita menjadi orang-orang yang bukan beraktivitas tanpa produktivitas di dalam Tuhan, tapi kita mau orang yang beraktivitas dan berproduktivitas di dalam
Tuhan. Mari jangan lupakan Super Semar, karena kita terlalu sibuk. Tuhan memberkati. Kita berdoa.